Baik, pemirsa atau siapapun yang nonton film ini saya akan menunjukkan salah satu software atau sistem e-learning yang kami siapkan untuk mendukung Permen Menteri ini, ya, Permen Menteri uh, nomor 24 tahun 2012. Jadi ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 24 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pada pendidikan tinggi. Salah satu pasal yang menjelaskan permen ini itu bahwa PJJ bisa dilaksanakan di seluruh program studi, seluruh mata kuliah, ya, baik untuk program sarjana, program magister ataupun program doktor. Cuma memang di sini diminta bahwa minimal 50% dari mata kuliah ini, 50% dari mata kuliah atau lebih yang diselenggarakan secara PJJ itu harus sama dengan minimal atau 50%, atau bahkan jadi ini adalah syarat yang harus dipenuhi. Maka dengan demikian harus tersedia sistem yang bisa menampung hal itu. Oleh karena itu, kami di Universitas Hasanuddin ini sudah menyiapkan sistem, ya, yang kami sebut dengan learning management system. Saya hanya ingin berikan contohnya di sini. Saya ingin masuk sebagai salah seorang user, ya, di tempat ini, ya. Maka ini saya ambil di mata kuliah program magister di Fakultas Kedokteran, Fakultas program kebidanan, magister kebidanan. Mata kuliah yang saya itu namanya adalah IT dan Kebidanan. Ini ada informasi bahwa di sana ada yang pernah membaca informasi itu, ya, sehingga ada merah. Ini ada tugas yang masuk juga. Ini beberapa kaum mahasiswa sedang memasukkan tugas di sini, ya. Ini membuktikan bahwa tanda-tanda merah ini berarti ada tugas yang masuk. Tapi saya ingin masuk di forum, ya. Kita lihat di sini di forum. Ini ada forum diskusi, ya. Ini lihat pada tanggal 16 Desember kemarin ini, karena saya masih berada di Gorontalo, sehingga harus saya membuat diskusi online. Dan ada beberapa pertanyaan saya sudah jawab, ya. Kalau lihat di halaman 2, ini juga seperti ini. Ini Anda lihat saya memberikan jawaban setiap ini yang mereka tanyakan, ya. Saya respon. Kemudian pada lembar ketiga juga ini ada masuk seperti ini, ya. Dan karena masih banyak yang bingung, maka saya membuat demo di tempat ini. Jadi mereka nanti selanjutnya akan membuat akan menonton film ini, bagaimana saya menjelaskan apa yang ditanyakan itu sebagai respon dari semua pertanyaan. Jadi kuliah kalau kita program lihat seperti magister kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Anda lihat bahwa film ini tetap diakses di menjelang pukul sini, 6 ya. pagi. Ya. Saya di kamar 3011 Hotel Magna Gorontalo. Saya merespon beberapa pertanyaan yang jadi nanti mahasiswa atau oleh peserta mata kuliah ini dan diajukan oleh peserta mata kuliah ini akan membuat tanggapan di tempat ini. Jadi mereka akan membuat tanggapan, lalu mereka menuliskannya dan mengirimnya ke forum diskusi ini. Sistem kami di sini bisa kami lihat ini. Di sini ada ya. Ini ada deskripsi, saya belum isi sebenarnya di sini, ya. Di sini ada pengumuman, ya. Ini pengumuman yang terjadi yang mereka akan dapatkan. Kemudian di sini juga ada menu dokumen. Mata kuliah ada di sini, ya. Jadi materi kuliah saya simpan di sini. Mereka bisa akses, ya, mata kuliah itu. Kemudian di sini ada tugas seperti yang tadi, ya. Jadi kalau ada dapat tugas, ya, ini bisa kita lihat.
tugas yang bisa kita kasih nilai, dan ada kelompok yang tidak dapat nilai meskipun mereka masukkan tugasnya. Ini adalah respon, ya. Ini ada nilai dan ini ada nilainya. Ini belum sempat dinilai karena ada kelompok yang melanggar aturan secara online. Di sini bisa kita melakukan forum diskusi misalnya seperti ini. Anda lihat pada diskusi pertama ini sudah dikunci, tidak bisa lagi mengirim tugas. Di sini ada 127 pendapat. Jadi kalau kita buka ini, maka kita akan mendapatkan informasi. Ini adalah peserta kuliah Magister Kebidanan yang bisa mereka lihat. Jadi ini ada sekitar 26 halaman yang bisa mereka lihat secara diskusi dan kita bisa online. Lalu kita di dosen juga bisa melihat perkembangan mahasiswa, ya, per ini, ya, misalnya materi kuliah yang tadi yang kita katakan, ya. Ini adalah statistiknya, ya. Kalau kita lihat ini, ya. Jadi saya ulangi lagi, masuk di sini. Kalau kita lihat, ini bisa kita lihat dokumen Danglin, ya. Ini ada 54 orang yang telah masuk di sana dan molding, dan ini tanggalnya ini jelas, tanggal sekian mereka masuk, ya. Bisa kita lihat seperti itu, ya. Bisa kita lihat siapa yang masuk dan siapa yang tidak. Sama dengan tugas-tugas ini, mereka sudah masukkan tugas, ya. Jadi mereka kelihatan kapan terakhir memasukkan tanggal tugas. Jadi semua bisa kita lihat di statistik ini, ya. Bisa kita lihat bahwa materi kuliah misalnya efektivitas ini misalnya pengantar e-learning, ya. Itu dilihat oleh 33 orang, ya. Itu artinya masih ada mata kuliah, ini kita lihat daftar yang telah melihat materi ini, yang telah mengunduhnya, telah mengambilnya. Bahwa dia membacanya atau tidak itu bukan urusan kita. Jadi bisa kita lihat secara statistik pergerakan itu, ya. Di sini semua bisa kita lihat diskusi apa semua tugas-tugas yang sudah masuk bisa kita lihat ini. Bahkan kita lihat juga telusuri per orang, ya. Saya ambil misalnya ini. Misalnya ini, ya, saya ambil apa sih yang dilakukan anak ini, maka bisa kita lihat bahwa ini sudah 61 kali masuk, dan pada bulan Desember dia sudah 11 kali masuk. Kita bisa telusuri lagi pada bulan Desember ini apa-apa sih yang dilakukan selama 11 kali pertemuan. Ini bisa kita lihat kunjungan-kunjungannya dan apa-apa yang diakses. Itu perkunjungannya, dan kita lihat ini adalah materi yang dia download dan di sini laporkan kapan terakhir dia mau download, dan ada materi sampai 10 kali dia klik, ya, seperti itu, ya. Ini banyak tugas-tugas, banyak materi yang dia sudah, jurnal yang dia sudah baca. Kemudian di sini ada tugas yang telah dia store, ya. Kemudian forum, dia sudah sekian forum, ada sekian pesan dia, ini semua pada topik activity sourcing file dia memasukkan 3 kali ini, sedangkan memperkuat pembelajaran dengan media online dan juga sudah ini. Jadi ini sudah kita lihat apa-apa sih tanggapan orang ini. Jadi bisa kita telusuri satu persatu. Nah, inilah sistem yang kita siapkan secara online untuk mendukung atau menghadapi atau ya, untuk menyiapkan diri ketika kita akan menerapkan pembelajaran jarak jauh yang permennya telah diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 tahun 2012 itu. Saya kira ini penjelasan singkat tentang Permen Menteri 24 dan sistem yang kita siapkan untuk itu. Oleh karena itu, jika pemirsa atau siapapun yang menonton rekaman ini berminat untuk menggunakan sistem kami untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh, silakan menghubungi kami. Email kami ada, nomor kontak kami ada. Salam sukses untuk mencerdaskan Indonesia ke depan.